yang instan-instan itu bakal bikin mules. Bikin mules. Beli mie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat lu. Puasa kagak sih? Lemes banget gua. Lemes. Udah lanjut deh, apa lagi nih? Ada acara apa sih? Ini episode keberapa kita, Cok? Episode ketiga apa keempat gitu ya? 3 kali ya? Enggak dong, episode keempat ini. 4 ya? Salah lo. Ya Lupa kan? gua. Kemarin kita ketiga tuh. Ketiga bahas apa kemarin ketiga? Kemarin ketiga kita bahas tentang naiknya apa? Lupa dia lupa. Bahas apa, Bang? Pejabat, jabatan naik, beras naik. Enggak, itu pertama. Itu pertama ya? Pertama lo, pertama. Kemarin apa sih? Faktor puasa nih. Gua bangun tidur, langsung disuruh OTW, nah gua gas, gua nggak tahu temanya apa. Tapi tetap kita masih diceritain komentar-komentar kawan-kawan. Oh yaudah, yoi dong. Kita ambil yang pedas-pedas, apa yang gurih-gurih nyoy, apa yang sedap-sedap nikmat. Campur aduk. Campur. Kita kembali lagi teman-teman di segmen kolom komentar bersama gua Rian, Coki si Blimbing, dan satu lagi teman kita Oblak lagi sakit perut. Blak, cepet sembuh Blak. gua kata juga apa sama dia, Blak, lu nyaur jangan pakai mie instan. Udah kayak wakil aja, instan-instan. Maksud gue yang kayak begitu, makan yang berat-berat gitu loh kalau sahur. Nggak sangkut pautnya apa nih? Instan sama wakil Setiap maksudnya? yang instan-instan itu bakal bikin mules. Bikin mules. Beli mie. Jadi prosesnya instan ya? Setiap yang instan pasti bikin mules. Bikin mules. Lo tau kan? Paham gue. Paham kan? Iya. Udah jangan diterangin, nanti lo tau sendiri kan? Iya, yang dilolosin sama paman. Paman siapa? Paman Gober. Paman Gober ya? Enak ya? Bukan Paman U. Paman U siapa dia? Ujang. Oh, Paman Maman. Oh, Paman Maman. Jadi kita mau bahas apa nih, Cok? Bahas si Paman. Bahas si Paman. Ya, kenapa itu Paman? Ada apa dengan Paman, Cok? Yang nggak ikut, yang nggak boleh ikut sidang. Oh, jadi Paman nih nggak boleh ikut sidang. Sidang apa, Cok? Nonton aja di rumah, dia digaji sebenarnya. Ngapain dia ikut sidang? Jadi bikin kisru kalau kata gua mah. Ini kenapa lagi nih? Dari kemarin begini mulu Coba nih, kita Cok. lihat komentarnya. Belum ada. Aduh, belum bayar pajak. Oke, sambil kita nunggu baca-bacaan komen ya nggak? Gue mau nanya dulu, Paman itu siapa sih sebenarnya nih? Paman. Dia orang mana sebenarnya? Paman itu biasanya muncul di akhir tahun, Jok. Cok. Tar dulu, gue kepleset. Kok jadi jok gitu kan, bukan cok. Nggak, gini, kita serius dulu nih. Ini Ya. yang kita mau bacain komentar Paman yang nggak ikut Sidang. sidang apa, bro? Yang harus jelas dong, biar netizen juga paham ini. Apa namanya kan sekarang itu pasca hasil rekapitulasi KPU kemarin yang kita bahas kemarin tuh di segmen sebelumnya udah masuk ke proses tahapan gugatan nih, Cok nih. Gugatan MK yang gugatan Pilpres. 01, Nah, 03. ya jadi ya 01 dan 03 ini mengajukan gugatan ke MK, Cok. Gitu kan. Sesuai dengan tahapan pemilu. Kalau seandainya ada hal yang dinilai itu menyalahi aturan, menyalahi prosedur dalam proses pemilu ini, ya kita ajukan ya sesuai konstitusi. Kemana kita ajukan? Ke Mahkamah Konstitusi, Cok. Tapi setelah nggak dipakainya nih Paman, berarti nggak 8 dong? Yoi, 8. Kira-kira kalau 1000 gimana? Ulang dong? Oh enggak, kan ada ketua yang memutuskan di antara. Oh, misalnya ada 4 hakim ini yang ngatur ke sono, yang ngatur kemari, terus tetap ketua ya? Ketuanya ini jelas nggak? Nah nih dia nih, kita baca. Kita cok. MK tegaskan Anwar Usman tak ikut sidang sengketa hasil Pilpres. Nah, ini rada tenang juga kayaknya nih. Nah, bukan tenang lagi, ini sebuah angin segar
Ya, publik sudah tahu lah bagaimana ya kan proses dari pencalonan si keponakannya itu ketika dia menjabat sebagai ketua MK, ya kan, cacat secara etik gitu kan. Nah, makanya dengan tidak dilibatkannya paman ini menjadi sebuah angin segar. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan kan takutnya kan paman itu punya kawan, terus kawannya belain tuh makan gua kan kita nggak ngerti juga ya kan. Iya. Namanya dunia politik kan, aduh ribet dah. Gini, kehadiran paman gimana? ini, yang ketidakhadiran paman ini memang diminta sama masyarakat, apa memang karena viral aja nih? Oh, kita nggak tahu. Yang jelas Kan sekarang no viral, no justice. Ngeri bahasanya. Wah, biar gini-gini gua lulusan Melbourne. Jadi gini, Cok. Poinnya adalah MK merupakan pondasi benteng terakhir hukum negara kita, Cok. Untuk tegaknya rule of law di negara kita ini. Ngeri nggak tuh? Ya nggak? Kalau MK sebagai benteng terakhir aja untuk mencari keadilan. Taruh nih ada komentar-komentar lagi nih. Kita pengen tahu pedes PKK. Lu mah kadang suka nyelam dulu. Temen kalau yang komentar-komentar ya, kalau kita udah biasa komentar di TikTok apa nih komentar dari. Ya gua kan pengen jelasin dulu, Cok, dikit, Cok, Ya, biar publik itu tahu. Dia tahu kita ini pembenci dia tahu. Sembarangan lu. Kita bukan pembenci, kita mengkritisi. Iya kan? Kita mau benci beda ya. Beda dong. Makanya gua kritik bukan berarti benci, kita sayang. Ya enggak? Sayang untuk negara ini, Cok. Kalau kita sayang anak nakal kita omelinnya sama. Begitu juga kalau kebijakan yang kurang bagus kita kritik, namanya kita sayang negara. Kan begitu, Bro. Oh, Coki makin jago tuh. Tampil di podcast Pejuang. Udah bacain dulu tuh. Tidak ikut sidang tapi ikut berunding, yang lu bilang tuh tadi tuh. Belum rapet bibir. Enggak, sekarang gua tanya, lu udah tahu belum ini sebelumnya komen? Belum. Nah, ini kan gua baru lihat ini. Itu baru praduga ya. Nah, kan bas banget kan bibir gua belum rapet ini. Oke. Nah, lanjut. Ini hanya seolah-olah MK netral, padahal sudah disetting. Tuh, banyak publik yang melakukan praduga tuh, Cok. Yang namanya praduga tak bersalah itu kan bebas aja ya. Bebas aja. Berkomentar juga menilai bebas aja ya. Kadang kita pura-pura nggak dengar juga, repot juga. Ya kan? Oke, nah sekarang bagusnya dia Usman banyak istirahat, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik nih, Cok. Ya kan, mendoakan. Ini saran yang baik kayak ketika memang udah manusia, jangan katanya umur di atas 60. Di umur 40 aja kita diingetin tuh sama Tuhan. Ya dengan kita ubanan, nggak boleh makan yang kolesterol. Jangan tuh, itu tanya deh, ada itu semuanya tuh. Oke, lanjut. Gantinya bakal lebih bagus, apa lebih parah? Jangan-jangan cuma mau prank ya. Semoga aja nih, ya kan? Dengan tidak diikutsertakannya paman, ke-8 hakim MK yang mensidangkan sengketa Pilpres bener-bener membawa rasa keadilan ya, Cok. Emang begini sih di zaman sekarang ya, kalau kagak ikutin prank-prank gitu kan, lagi rame konten-konten prank, mungkin juga pemerintah juga emang lagi ikut-ikutan ngeprank. Kita nggak tahu juga. Kan banyak selama ini yang apa namanya pemerintah sampaikan terus berbeda dengan apa yang mereka jalankan. Apakah itu bukan prank? Itu prank, Cok. Berarti kayak lagu dangdut, lain di mulut, lain di bibir gitu ya. Gua nggak tahu lagunya. Lain di hati. Lanjut. Selain tidak ikut sidang sengketa Pilpres, kalian aja kagak usah hadir di tempat. Jaga-jaga agar netralitas hakim MK tidak terganggu gara-gara melihat ente punya tampang. Tambah satu lagi dah, handphone tolong dibuang jauh-jauh dari TKP. Ini cuman komentar netizen, jangan dibawa baper, ya kan? Tapi netizen bela-belain nih, typing panjang begini, gue juga bacanya ribet. Langsung aja kita gas, nggak usah panjangan begini. Paman Anwar Usman tidak ikut juga nggak apa-apa. Udah ini tadi udah kita bahas. Nggak ikut. Yang penting kan udah nyampe nih. Lanjut.
Wah, udah habis. Ini kita masuk isu kedua nih, Cok. Isu kedua apa lagi nih? Ini kita baca nih. Pasti Pak Anies. Yoi dong. Pasti soal Pak Anies. Jadi ada pendapat pakar nih, Cok, kalau gue lihat ya. Kubu Anies Muhaimin minta pemilu ulang tanpa Gibran. Pakar masuk akal. Masuk akal nggak kata lu? Terlambat, bro. Hah? Nggak terlambat. Apanya terlambat? Kalau mau ya dari awal aja gitu loh. Kan Apanya? Emang kan dari awal udah nggak, apa sih kalau dibilang, udah bermasalah harusnya dari awal. Ya kan gini, Cok. Ya kan, tahapan itu kan sudah berjalan. Ya kan, tahapan itu sudah berjalan. Nah, terus jauh-jauh hari kontestasi ini sudah melakukan sosialisasi. Nah, dilalahnya kan yang tadi kita komen tadi, Paman itu memberikan putusan yang di luar dugaan gitu kan. Mau nggak mau tetap aja kita jalani dulu prosesnya. Apa nggak keluar model lagi pemilu ulang? Ya, itu sudah menjadi tanggung jawab negara, Cok. Itu udah dihabisin kemarin 409 triliun berapa gitu. Ya, itulah akibatnya yang dilakukan. Kalau nggak kemarin nggak kepake 400 triliun lebih, masih bisa pemilu ulang kita. Udah, jadi begini. Intinya adalah keadilan harus ditegakkan. Proses pemilu yang dinilai itu ada kecurangan, yaitu harus diperbaiki, Cok. Jadi sekarang peribahasa kita ganti, ada nih peribahasa gini. Hukum jangan tumpul ke 01 dan 03. Ya. Salah lu. Salah. Terbalik. Hukum jangan tumpul ke 02. Jangan tajam ke 01 dan 03. Maksud gua begitu, lu aja. Gua pikir lu puasa kurang ini. Fokus dong. Lu mah kadang suka ngetes aja. Nah, kita baca nih. Nah, apa lagi? Nah, masih yang tadi? Ya. Gua lebih setuju gini, gua nggak masalah Pak Prabowo jadi presiden, tapi pemilihan wakilnya yang harus melanggar konstitusi lah yang bermasalah. Mungkin jika pemilu nggak diulang, bolehlah wakilnya diganti sama yang lebih kompeten dan cukup umur. Nah, ini harapan publik. Gua juga sebenarnya dari dulu begitu. Gua setuju Pak Prabowo jadi presiden. Setuju gua. Gua di room TikTok dulu gua selalu bela-bela Pak Prabowo. Tapi begitu masuk, gua nggak sebutin dah. Jadi hati gue udah lemah gitu loh. Udah nggak, kalau orang Betawi bilang udah nggak cinte. Anjir. Nah tuh ya kan, masuk akal. Nah ini ada memenya nih, Cok. Ketua MK melanggar kode etik karena telah meloloskan Gibran. Ketua KPU melanggar kode etik karena menerima pencalonan Gibran. Itu lagi rame tuh. Ini soal etik semua jadinya nih, Cok. Iya. Hah? Iya. Nah, Gibran cawapres cacat hukum. Ini kan bukan dari netizen kan? Hah? Netizen? Dari netizen, tapi kan dari yang kemarin MK juga. Nah, iya. Jadi nggak bisa kita salahin netizen dong. Enggak dong. MK lo yang bilang loh. Nah kita yang bacain juga bukan kita kan yang bilang. Kan lu takut, Cok. Oke, ada lagi. Lanjut. Masuk akal karena dia cacat secara konstitusi. Sudah kalau mau nyalon, nanti aja setelah umurnya cukup. Sekalian menambah wawasan dan pengalaman. Untuk sementara di Solo aja dulu. Kenapa sih kita ada batas umur? Nggak sekolah, nggak kuliah, ya nggak di pengajian. Kenapa harus batas umur? Iya, semua kan sesuai takarannya, Cok. Sesuai kemampuannya, sesuai kapasitasnya gitu kan. Apalagi ini soal negara yang memimpin sekitar ratusan juta rakyat Indonesia. Anak gua aja kemarin sekolah, belum umur 7 tahun, belum boleh masuk SD. Iya iyalah. Apalagi ini seorang jadi wakil presiden. Kalau dia belum cukup umur gimana? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Iya, nonton aja. Bener, umur 40 tuh umur kedewasaan. Nonton bioskop. Berapa batas film dewasa ditonton? 17 kan? Film dewasa, film apa? Lanjut. Habis. Oke. Itu aja tuh, Cok. Jadi kita bicara nih udah berapa menit nih? Hah? Nggak usah dihitungin mau berapa menit. Lanjut terus. Bukan, lu ngobrol sama gue 1 menit itu time is money. Snoop Dogg.
Oke deh. Ya udah deh ya. Itu aja ya dari kita minggu ini ya, Cok ya. Terkait soal MK, semoga MK memberikan hasil bagi keadilan negeri ini dan juga bisa memberikan kepuasan. Gua mau tambahin sedikit, Bu. Intinya begini ya. Kepuasan apa nih, Cok? Siapapun presidennya, ya asal di jalurnya yang Lurus. kita terima siapapun presidennya. Tapi ketika ada aturan yang dilanggar, itulah yang kita kritik. Jadi kita bukan pembenci. Tetap siapapun yang jadi presiden nanti, ketika diputuskan MK, tetap itu presiden kita semua. Oke. Amin. Jadi gitu aja nih minggu ini nih. Oke, minggu ini gitu dulu dah. Oke. Teman-teman, jumpa lagi minggu depan bersama gua Rian. Gua si Coki Blimbing, tapi udah bukan sayur lagi ya. Jangan lupa saksikan kolom komentar di setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.